Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Krisna tugas berorientasi dengan judul aplikasi Avatar. Lalu kami dengan saya sendiri dan lalu ada buku dan dengan tiga. Untuk rancangan basis datanya, yang pertama kami memiliki akun admin, lalu tabel kategori, tabel ranjang, lalu tabel customer, lalu tabel metode pembayaran, tabel penyewaan, tabel item penyewaan, tabel data chat, tabel data ranjang, tabel produk, tabel item transaksi, lalu tabel transaksi, dan yang terakhir yaitu tabel jenis transaksi. Lalu kami akan langsung masuk ke Visual Studio-nya dan akan didemokan oleh teman saya. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke dashboard customer. Di sini ada beberapa produk. Ini fotonya sama karena itu ya, ngelutnya itu lama, jadi supaya cepat, jadi di fotonya itu yang bisa default aja. Di sini ada kita bisa milih produk yang ini Snow White dan Gelatin. Bisa kita ketuk sini,
dan kita ada menu masukkan keranjang dan juga menu check out. Kita tinggal check out, alamat Anda belum lengkap. Misal ya, jadi ini masuk ke bagian pengisian alamat. Misalkan kita masukkan alamatnya Provinsi Jawa Timur, kemudian kabupaten kotanya ini Jember, kecamatan ini Sumbersari, kemudian kelurahan Sumbersari, kemudian RW 20 RT 003, kemudian kita tekan simpan. Alamat sudah disimpan. Itu kita kembali lagi ke sini, kemudian kita lakukan yang produk ini. Nah, ini kan produk itu namanya apa produknya? Jendratan. Nah, ini jendratan ini kan nilainya false. Misalkan false berarti ini dijual kan ini. Jadi ininya masuk ke menu jual. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja berapa produknya, maka akan nilainya berubah. Misal kita B2, kemudian ini pilih metode pembayaran, misal BCA, kemudian kita akan bayar. Pembelian berhasil, apakah ini identitas struk? Ya. Kemudian struk harus kita di ke file struk 9 PDF, disimpan di Anypad-nya. Nah, kita tinggal mengeceknya di sini. Nah, ini setelah pembelian ini tinggal tanggal, nama, produk, jumlah, total harga, metode, dan nomor rekeningnya. Ini kita X saja, kemudian kita coba produk yang ini, kita lakukan check out. Nah, ini kan alamatnya sudah terisi seperti yang tadi diinputkan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan jumlahnya mau berapa, misal 2, maka DP-nya akan meningkat sesuai dengan setengah dari harga produknya. Dan kita masukkan tanggal sewanya ini dan tanggal kembalinya. Misal kita masukkan tanggal 13 dan metode pembayarannya tidak bisa karena ya itu harus di atas dari tanggal. Misalnya setanggal 24, maka penyewaan berhasil dibuat. Apakah Anda menggunakan cetak struk? Kita ya, maka akan disimpan di pad yang tadi. Penyewaan berhasil dibuat. Silakan tunggu konfirmasi dari admin. Kita coba cek di sini. Ada file PDF struk penyewaan. Jika dibuka, kemudian seperti ini, tanggal sewa 15 Juni 2025, tanggal kembali tanggal 24 Juni 2025, namanya Agungkur, kemudian alamatnya ini, kemudian production weight jumlahnya 1, total DP-nya 40.000, metode bayarannya melalui bank BCA dan nomor rekeningnya seperti itu. Kemudian kita ke menu, kita coba cek di database-nya ada. Ini sini muncul kan yang tadi, yang ini sama tanggal 15 bulan 6, totalnya seperti ini. Dan ID penyewaan, kalau yang beli itu nilainya menjadi 0, dan ID jenis transaksi ini 1, 2. Ini masuk ke about me. Di bagian about me ini hanya ada nama, ya identitas dari si customernya. Dan kita logout, maka akan kembali ke sini dan kita akan mencoba login sebagai admin. Sini login sebagai admin, kemudian di bagian home ini terdapat statistik mengenai
masukkan, kemudian barang yang disimpan dan order, kemudian kita buka. Dan di sini juga terdapat fitur chat untuk menghubungi customer. Misal kita ingin menghubungi customer dengan nama Alvin, kita tinggal mengetikkan nama, misal halo bang, ini kita kirim, maka otomatis akan muncul di sini. Kemudian bagian status. Di status ini kami menampilkan detail barang yang disewa. Karena downloadnya mungkin sedikit lama, jadi kita skip aja. Kemudian produk. Ini kok ngelutnya mungkin lama, ini karena produknya itu kan foto-fotonya itu byte ya, jadi lama mungkin ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan programnya. Nah, di sini. Nah, untuk program pertama kita masuk ke bagian login dan register terlebih dahulu, yang akan dijelaskan oleh teman saya Alvin Kamal. Baik, jadi coba ke atasan. Oke, jadi di dalam login itu ada namespace debugging, yang dimana itu merupakan nama filenya. Lalu ada parent class login dengan form. Lalu ada private write only service akun, yang dimana ini fungsinya untuk memanggil kode atau fungsi dari folder lain. Lalu ada public login, yaitu inisialisasi komponen untuk menjalankan struktur codingan. Lalu ada var koneksi DB, itu merupakan juga untuk memanggil koneksi DB, yang dimana koneksi DB ini menghubungkan login kepada database. Lalu akses customer, service akun, dan lain-lain itu juga sama fungsinya. Lalu ada private login, yang dimana di sini ada perkondisian. Dimana jika Windows State sama dengan Windows State Maximize, ini untuk membesarkan atau membersihkan, mengecilkan layar dari font. Lalu kita lanjut saja pada private white link label. Nah, di sini ini ketika di sini itu ada, jika dilihat dari form login tadi itu di pojok kanan atas itu ada sebuah register. Nah, itu ya. Nah, itu ketika dipencet, maka perkondisian ini itu akan langsung berlari atau menghubungkan kepada form register. Jadi ketika si user masih belum memiliki akun, maka akan langsung diarahkan pada form register. Lalu yang selanjutnya ada picture box. Di sini tuh picture box 3 ini saya fungsikan sebagai fungsi tombol login seperti yang itu. Jadi itu bukan sebuah button, melainkan sebuah gambar yang difungsikan saya sebagai fungsi login agar tampilannya lebih menarik.
Jadi di sini ada perkondisian jika username sama dengan siapa atau password sama dengan siapa. Nah, apa sama dengan kosong, password kosong itu merupakan akan muncul pesan bahwa username atau password itu tidak boleh kosong. Lalu akan memanggil service akun jika akun admin itu tidak sama dengan 0. Oh ya, ini service akun ya. Jika akses kepada admin itu tidak boleh 0, maka langsung bisa login sebagai admin. Nah, dan juga jika var customer sama, jika customer itu sudah terisi dengan benar, maka akan bisa langsung pada login, akan bisa langsung masuk pada dashboard si user itu tadi. Ini akan memanggil ID customer, nama customer, username, dan role-nya itu sebagai customer. Nah, ini balik ke login ya. Jadi ketika akun itu tidak sama dengan 0 atau sudah terisi, maka jika akun role-nya itu sebagai admin, maka akan muncul pesan bahwa login berhasil sebagai admin. Lalu itu juga berlaku sama untuk customer. Jika akun itu sama dengan customer, maka login itu berhasil. Lalu form dari login itu bakal disembunyikan dan akan memanggil dashboard. Bisa dashboard admin tergantung loginnya itu sebagai siapa. Lalu ada else, yaitu role itu tidak dikenali, atau langsung pada else yang terakhir ketika semuanya itu salah atau bernilai false, maka akan langsung pada else yang terakhir, yaitu username atau password salah. Nah, ini untuk register, yang dimana fungsinya register ini untuk mengambil data daripada si customer itu. Jadi public regis, inisialisasi komponen di dalam kelas parentnya regis. Pertama itu private read only service akun, seperti yang tadi saya ditunjukkan oleh teman saya, yaitu untuk memanggil fungsi dari folder lain. Ya. Lalu ketika diisikan ada public regis, yang dimana di public regis ini mengisi email, nama, nomor HP, username, dan password. Itu bakal memanggil email, nama, dengan parameternya, yaitu email, nama, nomor HP, username, dan password. Nah, ada public pool kelas anakannya ya. Itu jika email valid atau email validnya itu harus akhirnya itu @gmail.com atau seperti mail.si.id. Nah, jika yang bawahnya itu ada public bool, nama valid, itu string nama, dan juga panjangnya itu lebih dari sama dengan 3. Lalu ada nomor HP. Nomor HP ini juga tidak boleh kosong ya, is null.
dan panjangnya itu harus lebih dari sama dengan 10 atau kurang dari sama dengan 13. Dan nomor HP harus berawal dari 62. Lalu ada username, itu tidak boleh kosong juga. Jadi semuanya itu tidak boleh kosong untuk mengambil data lengkap daripada customer. Juga username sama seperti nama. Lalu password itu tidak boleh kosong juga, dan lengthnya itu harus lebih dari sama dengan 8 karakter. Lalu ada semua valid. Ketika semua valid, maka akan langsung dimasukkan pada database di PG admin yang tadi. Lalu, ini ada perkondisian lagi, yang dimana ketika page awal kita ketemu itu langsung pada form register, maka ada link label juga yang saya tambahkan. Ketika sudah memiliki akun, maka silakan login. Jadi data kita sudah otomatis tersimpan di PG admin, tidak perlu register berulang kali. Nah, ini untuk ngecek kevalidan. Jadi teks ada text box. Di sini juga ada dibuat perkondisian lagi untuk 2 kali verifikasi. Mohon perhatikan kembali data yang dimasukkan pada text box tadi. Lalu var customer, new customer itu untuk ngecek untuk menjalankan fungsi yang di atas itu tadi. Lalu ada perkondisian lagi di bawahnya. If service akun register sama dengan dalam kurung customer, maka message box-nya jika berhasil dipindah. Bentar. Balik lagi. Nah ya, ketika berhasil, maka akan memunculkan registrasi berhasil, dan form regis itu akan disembunyikan dan langsung berlari kepada form login untuk meloginkan username dan password yang sudah dimasukkan tadi. Nah, jika tidak, maka kemungkinan pesan yang keluar adalah username atau email sudah terdaftar, atau dari masalah lain itu terjadi kesalahan saat registrasi. Jadi setelah tadi customer itu login maupun regis dan berhasil login sebagai customer, maka akan memanggil from dashboard user. Di sini dashboard user menerima 2 parameter, yaitu server akun dan user login sebagai akun. Misal kita lihat di login ini kan tadi dashboard user ini menerima 2 parameter, yaitu service account dan akun ini sebagai user yang login tadi. Dari sini kita menginisialisasi komponen, kemudian ini sebagai form juga. Di sini kita membuat objek keranjang ini dengan mengambil dari form keranjang ini dengan parameter akun. Kemudian kita juga membuat form submahar, subserahan, subsouvenir, dan yang membuat objek dari subserahan dengan parameter service product. Kita masuk ke bagian ini, private image foto produk. Di sini kita mencoba untuk mengambil produk dengan ID produk yang ada di variabel image. Nah, kemudian masuk ke metode selanjutnya, yaitu private void load product. Metode
load product di sini menerima sebuah inputan service product. Di sini masuk ke bagi membuat variabel product dengan service product get all product. Ini maksudnya terdapat sebuah method get all product di service product. Ini terdapat get all product. Ya, ini mengakses produk dan mengambil semua produk. Nah, setelah data dari semua produk itu diambil, maka dimasukkan ke variabel produk, kemudian dilakukan perulangan untuk item in product, kemudian var kartu new kotak produk. Kotak produk ini merupakan sebuah user control ya. Ini user control yang inherit dari kotak produk. Di sini hanya menerima sebuah method get set nama produk dengan return label nama produk dengan teks, kemudian mengsetnya menjadi sebuah value. Itu juga dengan harga dan fotonya. Setelah ini, jadi tadi namanya tadi metode gadget tadi diisi dengan item nama, item harga, kemudian foto produk dengan padding 10 10 10 10 dengan tag item, kemudian dimasukkan ke kartu yang tadi sudah kita buat ini. Nah, dimasukkan ke situ dengan tambahan kartu klik. Misalnya ketika kartunya itu diklik, maka langsung memanggil produk yang tadi pilih itu dengan memanggil tag ini di sini. Nah, setelah kartu itu diklik, maka akan masuk kepada dashboard, masuk ke form detail produk. Nah, detail produk ini memiliki 3 parameter: produk, akun, dan service account. Nah, di sini menampilkan gambar, kemudian ada foto produknya, kemudian ada tombol beli. Ketika tombol beli itu produk, kan tadi ada namanya itu kolom disewakan ya. Jika itu bernilai true, maka akan masuk kepada from penyewaan. Di sini from penyewaan ini seperti ini. Pertama itu penyewaan load, kemudian membuat variabel DP berupa produk harga dibagi 2 karena DP-nya itu setengah dari harga produk, kemudian mengisikan label produk.text dengan produk titik nama, kemudian label DP.text dengan rupiah, nilai rupiah dari harga produk, dari harga DP ini. Kemudian numeric up dan jumlah ini yang tadi ada memilih produk itu minimumnya 1, kemudian maksimumnya itu stok dari produknya. Kemudian kita mencoba menghubungkan ke database, kemudian kita membuat variabel metode pembayaran dengan membuat metode pembayaran itu menjadi sebuah list. Kemudian kita membuat variabel customer dengan memanggil customer 1, di mana ID customer itu sama dengan akun dan ID, jadi yang login tadi. Kemudian ditampilkan ininya, kan tadi kan kalau disewakan itu kan ini alamat tidak tersedia, jadi Anda disarankan untuk melengkapi alamat terlebih dahulu, kemudian masuk ke message button yes no. Kemudian jika ini dialognya ini di yes, maka akan masuk ke bagian pengisian alamat. Kemudian jika tidak, maka akan ditampilkan alamatnya seperti ini. Nah, setelah alamatnya ditampilkan, maka akan ini memilih metode pembayaran, kemudian masuk ke data picker ini untuk validasi waktunya, kemudian menghitung total sewa ini yang tadi berubah sesuai dengan setiap penjumlahan produk yang disewa. Kemudian pada bagian penghubung select item ini, setiap metode pembayaran yang dipilih itu kan 1 yang dipilih di penghubung itu, jadi diambil nomor rekening dari metode yang tadi.
Jika tidak ada maka strip. Nah, kemudian ketika button sewa itu diklik, ini dilakukan validasi berupa misal label alamat itu tidak ada atau kosong, maka akan alamat Anda belum lengkap. Kemudian jika kelompok 1 itu tidak ada isinya, maka harus memilih metode pembayaran, tanggal kembali, kemudian ini membuat integer jumlah, kemudian integer hari sewa, integer var method, kemudian masuk lagi ke using var db, mengoneksi lagi ke database, kemudian kita mencoba var penyewaan sama dengan new penyewaan, kemudian tanggal sewa. Ini mengambil fungsi datetime, ini dari datetime dengan spesifik kind, tanggal sewa .value, datetime kind etc. Kemudian status DP belum dibayar, status pinjaman menunggu konfirmasi, DP penyewaan. Kemudian ini ADD penyewaan ini memasukkan data penyewaan ini ke tabel penyewaan, kemudian database-nya disimpan, kemudian masuk lagi ke item penyewaan. Di sini ID penyewaan ini dimasukkan, kemudian masuk lagi. Setelah itu item penyewaannya ditambah, kemudian disimpan, masuk lagi ke variabel transaksi, kemudian mengisikan lagi kolom-kolom yang ada di tabel transaksi. Setelah itu disimpan, kemudian save, simpan. Setelah disimpan, masuk lagi ke var result, menampilkan penyewaan berhasil dan konfirmasi jika yes. Apakah Anda ingin melanjutkan listrik? Jika yes, maka akan masuk ke buat struk penyewaan di sini yang mengisikan secara otomatis. Ini nanti akan mengisikan datanya di sini, kemudian setelah itu penyewaan telah dicetak dan disimpan di environment currently. Kemudian penyewaan berhasil dibuat. Setelah itu jika produk yang dipilih itu tadi jenisnya pembeli, maka masuk ke menu ke pembayaran. Ketika melakukan pembayaran, maka ID customer, kemudian select. Nah, ini metode bayarannya dipilih, kemudian jika belum milih maka akan menampilkan pilih metode bayaran terlebih dahulu, kemudian variabel transaksi di sini dengan sesuai apa yang ada di transaksi, kemudian desimal, total, variabel item, pembelian berhasil. Nah, ini jika mencetak struk maka akan pergi ke buat struk lagi, kemudian jika customer itu memiliki sebuah keranjang maka akan menampilkan pembeli. Jika customer itu membeli dari keranjang maka akan langsung melakukan pembelian ke keranjang, kemudian masuk ke pembelian dan nanti datanya akan disimpan di database. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pada ini about us. Di about us ini tidak hanya mengoneksikan ke database, kemudian hanya menampilkan data-data dari customer tersebut. Jika di customer tersebut belum memiliki alamat maka akan disarankan untuk mengisikan alamat terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Untuk yaitu pada dashboard admin yang pertama yaitu kelas bayaran, yaitu bagi kelas dashboard admin 2. Lalu di sini kayak memanggil objek dari saya membaca dari form lain belanja seperti private read only, service account. Lalu pilih dashboard admin 2 yang berisi parameter service account dan user login. Lalu initialize komponen yaitu digunakan untuk jalankan program.
geser. Lalu di sini constructor di service account this account sama dengan account this is made container true lalu var db new koneksi db gunakan untuk mengoneksikan ke database, lalu var access product new access product, lalu pada private void timer 1 tick. Ini jika sidebar expand sama dengan false maka akan melakukan pengondisian flow light panel width plus sama dengan 5. Jika flow light panel width lebih dari sama dengan 220 maka timer 1 stop dan sidebar expandnya true. Jika tidak maka akan flow light panelnya kurang dari sama dengan 5. Lalu ada kondisi lagi jika flow light panel 1 titik weight kurang dari sama dengan 94 timer 1 stop dan sidebar expand false. Nah, di sini di private void ini timer 1 titik start. Lalu ini yang di private void Cartesian card ini tampilkan data statistik. Lalu yang kedua ini juga menampilkan data statistik. Yang kedua ini data beli dan sewa. Nah, kalau yang Cartesian card 1 itu hanya data beli. Lalu pada button 4 ini jika chat admin sama dengan 0 maka akan membuat objek chat admin sama dengan new chat admin, lalu chat admin from close plus sama dengan chat admin from close, lalu chat admin min parents this, chat admin docs style fill, chat admin show, menampilkan chat admin, lalu chat admin aktif. Lalu pada button ketiga itu ada jika history sama dengan kosong maka akan membuatkan objek history sama dengan new riwayat transaksi, history from close, history from plus sama dengan history from close, lalu history mdi parents sama dengan this, lalu history docs style fill, lalu history show, lalu F-nya history aktif. Lalu pada button 5 jika status sama dengan 0 atau kosong maka akan membuatkan objek juga status, new status, dan parameter service akun. Status from close sama dengan s args sama dengan lebih dari status sama dengan 0, status mid parents-nya juga this, yang lainnya juga masih sama. Lalu pada button 6 private void button 6 klik this hide login membuat objek login new login, lalu login show dialog dan this hide. Lalu pada button 1 yaitu from home adminnya sendiri yang tadi menampilkan diagram yang ini ada parameter service product dan yang lainnya masih tetap sama. Lalu pada button 2 ini mencoba dulu pakai try dan get if kelola form sama dengan 0 dan kelola form titik is password kelola form sama dengan new kelola form dan parameternya yaitu service product dan access product. Lalu kelola form close sama dengan s args sama dengan lebih dari kelola form sama dengan 0. Lalu yang bawahnya ini masih tetap sama yaitu untuk menyeting kayak doc style-nya fill, lalu show digunakan untuk menampilkan dan bring to front untuk menampilkan form itu ke depan. Lalu pada chat admin di sini juga public partial class chat admin titik 2 form yaitu class parent yaitu lalu private int id customer sama dengan 0, lalu private string nama customer pakai petik 2 agar menghilangkan spasi, lalu public
chat admin ini digunakan untuk menjalankan program. Lalu private void load chat user. Nah, ini digunakan untuk menyeting WinForm-nya ya. Lalu using koneksi DB, chat DB sama dengan new koneksi DB, membuat koneksi DB. Yang di sini ada variabel chat user sama dengan chat DB, data chat, group by. Ini mengelompokkan ID customer, mengelompokkan berdasarkan ID customer, lalu menyelect order by, scanning, waktu dikirim, lalu tulis, lalu melooping for each var user in chat user, var customer, chat DB, customer, fix or default, lalu membandingkan ID customer dengan user ID customer. Lalu if jika customer sama dengan 0, maka akan continue, lalu string nama sama dengan customer titik nama, chat user sama dengan chat user. Di sini ada 4 parameter, yaitu nama, ada 4 nama, user titik pesan, user titik waktu dikirim, dan user titik ID customer. Lalu chat user klik semua, ID customer aktif sama dengan user ID customer. Nah, ini hanya itu aja. Lalu ke bawah. Ini kayak menambahkan klik semua. Lalu private load chat, FL kolom chat, control clear, gunakan untuk mengklik, lalu mengoneksikan using koneksi DB, chat DB sama dengan new koneksi DB, lalu pada var data chat sama dengan chat DB data chat. Di sini membandingkan ID customer dengan ID customer, lalu order by, diurutkan waktu dikirimnya, lalu tulis for each var chat in data chat. Jika chat sama dengan 0, maka akan continue. Lalu kondisi bel dari admin sama dengan chat admin, string pesan, chat pesan, lalu petik 2 itu menghilangkan spasi, lalu datetime waktu saat ini, waktu sama dengan chat titik waktu dikirim, itu local time. Lalu gelembung chat, membuat objek gelembung chat sama dengan new gelembung chat, dan ada 3 parameter. Lalu ini ada kondisi if dari admin, lalu else, lalu yang ini gelombang titik chat margin, ini kayak untuk mengatur WinForm-nya. Lalu ke bawah. Lalu private void btn send, ini jika ID customer aktif sama dengan 0, maka akan ada string isi pesan sama dengan teks pesan, dan the time waktu sama dengan datetime sekarang. Lalu mengoneksikan ke database, lalu var pesan baru sama dengan new data chat. Lalu di sini menampilkan pesan, isi pesan, dan waktu dikirimnya, lalu ID customer yang aktif, admin true, dan fotonya sama dengan kosong. Lalu chat titik data chat menambahkan pesan baru, lalu try chat save, chatnya di save, lalu catch string pesan error, jika pesan tidak sama dengan error, maka akan menampilkan pesan inner. Jika pesannya error, maka akan menampilkan gagal mengirim pesan. Lalu di sini yaitu kelola. Di sini membaca dari service product, private read only service product, dan akses product. Lalu public kelola, dan terdapat 3 parameter, yaitu service product, dan akses product. Ada 2 parameter, service product dan akses product. Lalu menjalankan program. Lalu load plus sama dengan kelola program, dan initiate data grid view, menjalankan data gridnya. Lalu
Lalu di sini privat void initially data grid view. Di sini menyeting hanya setting data gridnya saja. Lalu privat void load data product ke bawah. Try find product list service product get all product. Ngambil semua produk. Jika product list sama dengan 0, maka dan product list score-nya itu 0, maka akan menampilkan pesan tidak ada data produk ditemukan. Jika tidak kosong tetapi kayak gagal gitu, maka akan menampilkan pesan gagal membuat data produk. Lalu privat void is delete mode false. Lalu privat void btn hapus klik. Di sini ada kondisi jika is tidak sama dengan is delete mode. Text id enable true, text id focus. Ini kayak memfokuskan teksnya dan menampilkan message box. Masukkan ID body yang ingin dihapus, lalu tekan hapus lagi untuk konfirmasi. Lalu di sini if int try pass text id text akses produk titik menghapus produk berdasarkan ID dan menampilkan pesan produk berhasil dihapus. Text id text. Jika tidak, maka akan menampilkan jika ID produk yang diinputkan itu salah, maka menampilkan pesan ID produk tidak valid. Lalu privat void tambah klik, tambah produk, tambah produk form, new, tambah produk, dan ada 2 parameter. Lalu ada kondisi jika tambah produk form dengan dialog sama dengan dialog result oke, maka akan meload data produk. Lalu btn update klik. Di sini menambahkan objek dengan 1 parameter service product dan menampilkan update product. Tampilkan form update product. Lanjut di sini ada data tambah produk kan tadi setelah mencet tambah produk masuk ke form dan tambah produk. Lalu di sini membaca dari service product dan access layer. Lalu di sini terdapat constructor public tambah produk dengan 2 parameter service product dan access product. Lalu menjalankan program initialize komponen. Lalu di service product sama dengan service product, this access product sama dengan access product. Lalu privat void tambah product load. Ini kayak combo boxnya saja. Lalu privat list get all nama kategori using var db new koneksi db, mengambil dari mengoneksikan ke db. Lalu return db kategori titik select k sama dengan lebih dari k titik kategori, lalu dimasukkan ke tulis ke bawah. Lalu privat void btn simpan klik. Coba try var product sama dengan new product. Lalu nama sama box name product titik text harga menggunakan desimal parse. Lalu stock int parse. Lalu id kategori int combo kategori select value. Lalu disewakan combo disewakan selected item to string ya. Lalu service product titik tambah produk. Ini menambahkan produk dengan parameter produk dan menampilkan pesan produk berhasil ditambahkan dan menutup disclose. Jika tidak bisa, maka akan menampilkan pesan gagal menambahkan produk. Lalu jika mengklik update produk, nah di sini jika mengklik update produk, maka kan yang pertama yaitu public update product dan menjalankan program. Lalu di service product sama dengan service product throw new argument. Lalu pada label 1 ini
combo box kategori titik item add range. Di sini ada nama, harga, stok, dan disewakan. Lalu private void update product load, combo box kategori titik item add range. Di sini ada sama juga. Lalu di sini mengambil semua kategori dan mengupdate berdasarkan ID kategori. Lalu list kategori yang dimasukkan ke DP dan private void combo box kategori. Ini mengupdate kayak update product, select item berdasarkan kategori. Lalu ke bawah. Lalu di sini BTN oke. Jika sudah memilih, jika sudah menginput ID, maka kayak oke ini button oke maksudnya. Lalu jika INT try pass product terpilih sama service product get product by ID berdasarkan ID. Jika produk terpilih tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan produk tidak ditemukan. Jika tidak lagi, jika salah, maka inputan itu bukan angka, maka ID produk harus berupa angka. Button 1, jika produk yang terpilih 0, kosong, maka akan menampilkan pesan cari produk terlebih dahulu. Lalu ini switch case nama, jika memilih nama, maka akan, atau jika tidak memilih harga, dan jika tidak memilih stok, dan jika tidak memilih disewakan, jika tidak memilih kategori, dan defaultnya adalah pilih field yang ingin diupdate. Lalu akses produk titik update produk terpilih, lalu menampilkan di grid dan menampilkan pesan produk berhasil diupdate. Headnya yaitu message box show gagal update. Pola produk. Lalu di sini sama ya, ini list komponen ini digunakan dalam program. Lalu riwayat transaksi ini untuk menampilkan data gridnya, dan di sini ada semua beli dan sewa yang bercantik. Lalu jika view data sama dengan 0, maka return string status combo box select item to string. Lalu jika status semua, maka akan view data filternya menampilkan semua dan tanpa string ke bawah. Jika tidak, akan menampilkan filter statusnya sesuai yang dipilih. Lalu private void button 1 klik dashboard admin, 2 dashboard new dashboard service akun 0 dashboard show disclose. Lalu di sini juga sama, membaca dari database riwayat transaksi ya. Lalu pada riwayat transaksi load ini juga memberikan tampilan pada data gridnya. Lalu private load riwayat transaksi var data ini kayak join dari tabel penyewaan customer. Nah, di sini kan from P in database penyewaan, lalu di join C in DP titik customer on P dibandingkan dengan C titik ID customer. Lalu join D in DB titik item penyewaan on P titik ID penyewaan equals D titik ID penyewaan. Join PR in DB titik product on D titik ID product yang dibandingkan dengan PR titik ID product. Lalu select new. Nah ini lalu export to PDF. Lalu mencoba try dokumen membuat objek dan section
Lalu paragraf dan menampilkan paragraf di seksinya yaitu detail penyewaan. Dan ini hanyalah tampilan. Dan section titik add table itu menambahkan table sectionnya. Lalu ini menambahkan header. Dan for each if every row is new row data row sama dengan tabel add row. Dan ini menambahkan kolom. Lalu jika diberi kolom indeks dibagi sama dengan 2 sama dengan 1, maka akan menampilkan kolom light gray. Jadi ini jika kolomnya ganjil maka akan menampilkan light gray. Lalu sectionnya sini hanya kayak yang ini string for the path si user Lenovo ini gunakan untuk menyimpan export PDF-nya. Lalu string for the path ini transaksi datetime now untuk waktu saat ini ke bawah. Ini hanya memanggil aja export ke PDF data grid view 1. Sudah ya. Ini logout. Nah, jika memilih logout, maka akan kembali ke menu login. Di mana ya? Baik, mungkin dari itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.